Halo semuanya, bagaimana dengan kabar hari ini? Saya berharap semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar organisasi. Silahkan disimak ya penjelasannya. Pengertian dari organisasi itu sendiri adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dan sistem yang mengkoordinasikan orang-orang, pekerjaan, teknologi, dan praktik-praktik manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman, organisasi juga memiliki prinsip-prinsip nih. Yang pertama, ada prinsip dari organisasi, yaitu tujuannya harus jelas. Yang kedua, setiap orang yang ingin masuk organisasi harus paham tujuan dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga, ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, pendelegasian wewenangnya harus jelas. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, aturan pengeluaran biaya. Yang ketujuh, ada uraian tugas bagi setiap sumber daya manusianya. Yang kedelapan, pembagian tugas harus lugas. Yang kesembilan, ada prinsip yang berkesinambungan. Yang kesepuluh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kesebelas, adanya kesatuan arah. Nah, yang kedua belas, adanya kesatuan perintah. Yang ke-13, adanya prinsip kesederhanaan. Nah, yang terakhir, adanya pengelompokan tugas agar sehomogen mungkin untuk memudahkan kerjanya. Selanjutnya, ada macam-macam organisasi. Yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini sendiri memiliki struktur yang jelas. Jadi, penggambaran wewenang, tanggung jawab, dan juga pembagian kekuasaan itu semuanya dijelaskan secara rinci dan juga jelas di dalam struktur organisasinya. Organisasi yang kedua yaitu organisasi informal, di mana organisasi informal ini sendiri adalah kebalikan dari organisasi formal karena sifatnya itu bebas, fleksibel, dan juga spontan. Jadi, keanggotaannya dan juga keterlibatan anggotanya itu tidak pasti. Tidak seperti yang di organisasi formal, yang semuanya sudah tertata secara rinci. Di sini keanggotaan dan juga keterlibatan anggotanya itu hanya berjalan seiring berjalannya waktu organisasi itu. Jadi, hubungan antar anggota dan tujuan organisasi pun tidak rinci secara jelas disampaikan dan juga diutarakan. Contohnya itu seperti perkumpulan pertemanan saat ingin menolong orang, karena itu dilakukan secara spontan. Nah, yang ketiga, organisasi sosial. Organisasi sosial ini sendiri tujuan utamanya adalah melayani kebutuhan sosial dan juga melakukan pelayanan sosial bagi orang atau masyarakat yang dinilai membutuhkan. Jadi di sini profit itu bukan menjadi tujuan utama dari organisasi sosial. Berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi yang lebih formal, tentu saja keuntungannya atau profit itu menjadi tujuan utama dan tujuan bersama dari mereka organisasi formal. Tapi di organisasi sosial, profit bukan menjadi tujuan utama. Karena kembali lagi, tujuan awal mereka untuk memenuhi atau melayani kebutuhan sosial dan juga melakukan pelayanan-pelayanan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu teknik dalam penyusunan organisasi. Yang pertama, tentukan sasaran atau tujuan dari organisasi itu. Yang kedua, rumuskan sasaran, kebijakan, dan rencana departemen kerja. Yang ketiga, tentukan pekerjaan yang perlu untuk mencapai sasaran, kebijakan, dan rencana secara terinci. Yang keempat, golongkan pekerjaan-pekerjaan yang sama supaya dapat menjadi bagian dalam struktur. Yang kelima, bagaimana kepala dapat mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada masing-masing bawahan
harus dapat diuraikan, dapat rincian tugasnya. Yang keenam, pada unit organisasi tertentu di mana hal tersebut sulit dilaksanakan, maka dapat dibentuk unit kerja dalam struktur. Nah, yang terakhir, sesudah struktur dibentuk, maka harus dirancang sistem informasi manajemen sebagai wujud dan komunikasi organisasi. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari konsep dasar organisasi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dari awal. Terima kasih. Selamat pagi.